Jumpa lagi bersama Alura Film. Untuk kali ini saya akan menghadirkan alur cerita film Layangan Putus episode 10A. Selamat menyaksikan. Di episode sebelumnya, Kinan memperkoki Aris dan Lydia yang berjumpa kembali setelah Aris kecelakaan. Sementara itu, Lydia menyiapkan sarapan untuk Raya. Raya pun menanyakan kepada Lydia apakah dia akan menikah dengan Aris. Apabila itu terjadi, maka Raya akan memiliki dua ibu. Di episode 10A ini diawali dengan adegan yang menyatakan bahwa Raya hanya ingin satu ibu. Sementara itu, saat Raya diantar ke sekolahan, Raya menunjukkan keengganannya untuk turun. Namun saat dibujuk oleh ayahnya, Raya pun akhirnya luluh juga. Sementara itu, di hadapan teman-teman Aris menyatakan bahwa dia berkeinginan untuk menikahi Lydia, namun dia tidak berkeinginan untuk berpisah dengan Kinan. Di malam hari, Lydia menyatakan kepada Aris bahwa dia sudah berbicara dengan orang tuanya, dan orang tuanya berkeinginan untuk bertemu dengan Aris, Kinan, dan juga Raya. Keesokan harinya, Aris menemui Kinan. Aris menanyakan kepada Kinan apa yang Kinan inginkan. Kinan menjawab bahwa dia ingin agar Aris tidak berselingkuh. Namun Aris keberatan. Aris tidak bisa berpisah dengan Lydia. Namun, dia juga tidak ingin berpisah dengan Kinan. Kinan pun menanggapi bahwa dia tidak mau dipoligami. Kinan akhirnya meminta Aris untuk pergi. Sementara itu, Lydia akhirnya berjumpa dengan Dion. Lydia menyampaikan bahwa dia akan mundur dari kerjasamanya untuk mewakili perusahaan Dion. Lydia menyatakan bahwa dia akan segera menikah dengan Aris. Sementara itu, Kinan akhirnya berjumpa dengan Andre. Kinan menanyakan kepada Andre apa yang harus dia lakukan. Andre pun menjawab bahwa dia percaya bahwa Kinan yang dikenalnya adalah sosok yang mandiri. Andre pun hanya berkeinginan agar Kinan bisa bahagia apapun pilihannya. Sepulang sekolah, Raya akhirnya diantar pulang oleh Aris dan Lydia. Saat itu Kinan belum sampai rumah karena masih dalam perjalanan dari rumah ibunya. Aris pun akhirnya menghubungi Kinan. Aris pun menunggu kedatangan Kinan di kamarnya. Lydia pun akhirnya menyusul Aris ke kamarnya. Dan tahu kan apa yang dilakukan mereka kemudian? Kinan pun akhirnya tiba di rumahnya diantar oleh Andre dari rumah ibunya. Kinan menanyakan kepada Lastri di mana Aris berada. Dan Lastri pun auto bingung menjawabnya. Sambil menunggu Aris keluar dari kamar, Kinan pun akhirnya ngobrol dengan Andre. Melihat keakraban mereka, Aris pun akhirnya cemburu dan meminta Andre agar tidak memancing di air keruh. Sementara itu, Kinan menegur Lydia untuk tidak memegang apa yang bukan menjadi miliknya. Lydia pun menjawab bahwa orang yang berjuang untuk Aris tidak hanya Kinan, namun juga dirinya. Di tempat Lydia, Aris meminta maaf kepada Raya karena tidak bisa menemaninya ke mall. Hal ini dikarenakan Lydia sedang sakit. Aris pun akhirnya meminta Kinan untuk datang ke tempat Lydia. Pertama, menjemput Raya, dan yang kedua adalah memeriksa Lydia, karena Kinan dulu seorang dokter. Kinan pun akhirnya memeriksa Lydia yang dari tadi muntah-muntah. Kenapa muntah-muntah ya? Apa tekdung kali ya? Entahlah. Saat Kinan membawa pisau, Lydia tampak ketakutan. Padahal pisau itu digunakan Kinan untuk mengupas apel. Kinan menanyakan kepada Lydia kapan pertama kali Lydia berjumpa dengan Aris. Lydia pun menjawab bahwa dia lupa. Kinan pun juga menanyakan apakah orang tuanya tahu kalau Lydia akan menikah dengan Aris.
Lydia pun menjawab bahwa orang tuanya ingin sekali bertemu dengan Aris. Namun Lydia juga menambahkan bahwa restu yang utama adalah restu dari Kinan. Bersambung deh.